Kelihatan nggak? Halo. Kelihatan Bu. Kalau mau presentasi pakai HP kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu. Kalian masih di sana? Presentasi dari Mbak kelihatan belum ya, Dek ya? Kalau Mbak dari HP. Kelihatan. Mbak mulai sekarang boleh? Boleh Bu. Boleh. Oke, diagram Venn. Suatu kelas terdiri atas 40 siswa, 29 siswa suka makan soto, 32 siswanya suka makan bakso. Sedangkan 25 suka kedua-duanya. Pertanyaannya banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya. 40 siswa itu semesta ya, himpunan semesta, himpunan semuanya. 29 siswa suka makan soto. 29 siswa suka makan soto. 29 itu satu lingkaran S itu, Dek. Satu lingkaran S itu 29. 32 siswa suka makan bakso. 32 siswa itu satu lingkaran J itu. Ini cuma perumpamaan, S-nya soto, J-nya bakso. Terserah mau apa aja. Terus 25 siswa suka kedua-duanya. Kalau suka kedua-duanya, berarti di tengah. Dia suka soto, dia juga suka bakso. Terus yang ditanyakan, banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya. Jadi, siswa yang suka makan soto, itu 29 dikurangi 25. Kenapa? Karena 25 itu dia suka soto sama suka bakso. Jadi yang suka soto doang, itu 29 dikurangi 25. Yang suka soto saja itu ada 4 siswa. Nah, yang suka bakso ini kan 32. Ada 25 siswa suka keduanya, suka soto, suka bakso juga. Berarti yang suka bakso doang 32 dikurangi 25. Jadi 7 siswanya ini suka bakso doang, dia nggak suka soto. Terus yang tidak suka kedua-duanya di misalkan X. Nggak ada di lingkaran S, nggak ada di lingkaran J, tapi ada di kotaknya. Bingung nggak kenapa kok bisa dapet itu? Masih bingung? Masih. Masih. Jadi 25 siswa itu kan suka dua-duanya. Ditaruh tengah, irisannya kan. Dia suka soto, dan juga dia juga suka bakso. Suka dua-duanya nih. Nah, ceritanya tuh ada 29 siswa yang dia tuh suka soto. Di antara 29 siswa itu, pasti ada kan yang suka bakso juga? Iya. Ya. Yang suka soto doang, aku cuma suka soto kok, aku nggak suka bakso. Nah, itu 29 dikurangi 25, karena 25-nya dia suka soto sama suka bakso. Jadi yang sukanya tuh cuma suka soto itu 4 orang. Sama kayak yang bakso. Ada 32 orang suka bakso. Dari 32 orang itu, pasti ada juga dong yang suka soto, tapi ada juga yang nggak suka. Sukanya cuma bakso doang. Karena yang suka soto dan bakso 25, berarti yang suka bakso doang itu 32 dikurangi 25. Untuk mendapatkan yang suka bakso doang. Cuma 7 orang. 7 orang suka bakso,
25 orang suka bakso dan juga soto. Jadinya 32 itu suka 32 tuh gini deh, satu lingkaran J. Kebayangkan 32 itu satu lingkarannya J itu, satu lingkaran itu. Kalau yang di sebelah tengah itu 25, berarti yang suka bakso doang itu cuma 7. Masih bingung nggak di sini? Udah paham. Udah paham. Lanjut ke hitungannya ya. Banyak siswa, semua siswa itu ada 40 karena semestanya tadi 40. 40 itu tuh jumlah dari semuanya. Jumlah dari yang suka bakso doang, yang suka soto doang, yang suka dua-duanya, dan nggak suka dua-duanya. Di situ 4 yang suka soto doang, 25 yang suka dua-duanya, 7 yang suka bakso doang, ditambah X. Banyaknya siswa yang nggak suka dua-duanya. Jadi bisa dihitung X-nya itu kita geser, enggak di itu apa 36 ya yang kita pindah ruas. Jadi X-nya sama dengan 40 dikurangi 36. Jadi yang nggak suka kedua-duanya itu ada 4 siswa. Soal pertama masih bingung nggak? Lumayan paham. Oke, lanjut soal kedua. Di sini ceritanya ada kelas 7 yang akan mengadakan karya wisata. Dari 40 siswa, 24 memilih Surabaya, 22 memilih Jakarta, dan 4 siswa tidak ikut dan tidak memilih. Terus pertanyaannya banyak siswa yang memilih kedua tempat tujuan. Kita tulis 40 lagi, karena himpunan semesta ada 40 siswa. Terus yang milih Surabaya itu 24. Yang milih Jakarta 22, yang nggak ikut 4. 4-nya ditaruh di dalam kotak tapi di luar lingkaran. Lalu yang memilih keduanya itu ditanyakan, kita misalkan X yang memilih keduanya. Ini hampir sama kayak tadi. 24 siswa kan memilih Surabaya. 24 siswa memilih Surabaya, tapi ada yang milih Jakarta juga. Yang memilih Jakarta itu berapa kita nggak tahu. Yang Suaranya putus-putus. sekarang udah jelas belum deh? Udah. Oke, yang memilih Surabaya tadi kan ada 24. 24 itu ada yang milih Surabaya doang. Tapi ada juga yang aku milih 2 kok gitu. Jadi yang milih Surabaya saja itu 24 minus X. Kita belum tahu nih, siapa sih yang milih 2 gitu kan. Yang Jakarta juga hampir sama. 22 minus X, yang milih Jakarta doang. Kalian mungkin ada yang milih 1 Jakarta doang. Kalian masuk ke himpunan J yang dari 22 siswa itu. Tapi ada teman kalian yang dia milih Jakarta, dia juga milih Surabaya. Dia juga masuk ke dalam yang 22 siswa itu. Tapi juga masuk ke yang tengah, yang X. Dia masuk ke yang X. Jadi yang memilih Surabaya itu 24 minus X, yang memilih Jakarta itu 22 minus X. Yang memilih Surabaya dan Jakarta saja. Penjelasannya masih membingungkan nggak ya? Suara saya masih terdengar? Masih. Oke. Masih ada yang belum paham terkait yang dapat X-nya 24 minus X.
Udah jelas? Gimana? Belum terlalu jelas. Belum terlalu jelas. Mbak coba pakai laptop biar ada panahnya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, kita balik lagi ke soal ini. 40 siswa kelas 7A. 40 di himpunan semesta. 24 siswa memilih Surabaya, 22 siswa memilih Jakarta, dan 4 siswa tidak ikut, sehingga tidak memilih keduanya. Nah, 24 itu kan memilih Surabaya. 24 tuh segini loh, Dek. Satu lingkaran ini tuh 24 siswa. Ada jumlah banyaknya siswa tuh 24 segini himpunannya. 22 memilih Jakarta. Jakarta tuh segini, satu lingkaran J. Itu 22. Yang ditanyakan banyak siswa yang memilih kedua tempat. Karena belum tahu, kita misalkan X, boleh Y, Z, terserah. Kita misalkan X, itu yang memilih keduanya. Terus, berarti yang memilih Surabaya saja, aku cuma milih Surabaya doang. Itu kan segini ya, Dek? Kayak bulan purnama, segini. Satu lingkaran. Iya, nggak satu lingkaran penuh kan? Untuk, apa, kalau 24 kan satu lingkaran penuh. Itu kan memilih Surabaya. Tapi ada juga tuh, 24 siswa memilih Surabaya, tapi ada beberapa yang milih Jakarta juga. Berarti yang memilih Surabaya saja, aku milihnya cuma satu kok, Surabaya doang gitu, itu segini. Nggak penuh, jadi segini. Kalau di arsip segini lah. Nah, yang memilih Surabaya saja, itu 24 minus X.
Sama juga kayak Jakarta, 22 siswa memilih Jakarta tuh segini, satu lingkaran penuh. Itu memilih Jakarta itu 22. Tapi yang memilih Jakarta saja, berarti cuma segini, ya kan? Itu 22 minus X. Masih bingung? Enggak terlalu. Jadi cara menghitungnya itu 40. Itu semuanya, itu adalah jumlah dari yang memilih Surabaya saja, yang memilih keduanya, yang memilih Jakarta saja, dan yang tidak memilih keduanya. Jadi ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadi jumlah dari semuanya. Tapi satu-satu, ininya satu, satu, satu. Jadi bukan 24 ditambah 22 gitu, enggak. Karena 24 yang memilih Surabaya ini ada juga tuh yang memilih Jakarta. Ada beberapa orang yang memilih Jakarta juga, enggak cuma Surabaya. Jadi kita harus cari tahu yang memilih Surabaya doang itu berapa. Karena kita belum tahu, kita misalkan X untuk yang memilih keduanya, sehingga yang memilih Surabaya 24 minus X, yang memilih Surabaya saja ya. Terus yang memilih Jakarta doang, itu 22 minus X. Cara menghitungnya itu ini, 24 minus X, yang memilih Surabaya saja, X, yang memilih dua-duanya, 22 minus X, yang memilih Jakarta saja, dan 4 ditambah 4 yang nggak milih. Jadi 40 itu dari 4 himpunan itu ya, 4 golongan itu. Yang memilih Surabaya saja, yang memilih keduanya, yang memilih Jakarta saja, yang tidak memilih keduanya. Terus kita hitung. Waktu kita ngitung ini minus X plus X. Itu habis 0 kan? Kayak minus 1 tambah 1, 0. Minus 2 tambah 2, 0. Terus 22 ditambah 24 ditambah 22 ditambah 4, itu 50. Masih ada minus X di sini. Kita taruh sini. Minus X-nya kita pindah ruas, minus jadi plus di sebelah kanan ke sebelah kiri. Di minus X, ke sebelah kanan jadi plus X, 40-nya plus, dari kiri pindah ke kanan jadi minus. Jadi X-nya 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Jadi siswa yang banyak memilih kedua tempat itu, yang memilih Jakarta dan Surabaya itu ada 10. Nah, dari jawaban ini kita analisis. 24 siswa memilih Surabaya. Yang memilih Surabaya kan 24 siswa. Tapi ada 10 siswa yang memilih keduanya. Ada 10 siswa yang memilih keduanya. X-nya ini 10. Berarti yang memilih Surabaya saja, yang cuma milih satu Surabaya ada berapa? (24 minus 10) yaitu 14. Jadi kan ini 10 ya yang milih dua-duanya. Berarti yang cuma milih Surabaya itu 24 dikurangi 10, ada 14 orang. Jadi 24 itu ada yang milih Surabaya doang, ada yang milih Surabaya sama Jakarta. Nah, yang ini, yang memilih Jakarta saja, itu ada 22 dikurangi 10, ada 12. Ada 12, itu milih Jakarta doang. Jadi cuma sini doang. Bingung nggak? Ada yang masih bingung?
Sudah lumayan paham. Oke, yang lain. Yang lain ada yang mau tanya? Buat bekal UTS. Jadi kan Mbak sering ngirimin kalian PPT atau link YouTube itu. Kalian belajar dari situ dengan serius, pasti bisa ngerjain. Kalian belajar tentang contoh soalnya, belajar tentang materinya. Soalnya hampir mirip, cuman angkanya beda. Namanya beda, cuma itu doang. Yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Selain Sarisa, kalian masih ada yang kebalik nggak ya, irisan dan gabungan? Kalau irisan, mangkuk kebalik, itu tuh himpunan yang ada di kedua himpunan ini. Ini cuma 8. Kenapa cuma 8? Karena di sini ada 8, di sini juga ada 8. Jadi M irisan N itu adalah himpunan yang isinya, yang anggotanya itu ada di himpunan M, ada juga di himpunan N. Cuma ada satu nih yang sama, cuma 8. Kalau gabungan, itu kan bentuk mangkuk ya. Anggap aja itu mangkuk, kita masukin semuanya. Himpunan A sama himpunan B kita masukin. Kalau diketahui himpunan A-nya ini, himpunan B-nya ini, kita masukin semuanya. 1, 2. Jangan double. Ini ada 1, 2, ini ada 1, 2, ditulis saja. 1, 2. Ada 3, 5, 6, 9, 10, 18. Nggak bingung kan? Yang irisan sama gabungan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau diam kok anggap paham. Selanjutnya pengurangan. Di sini diketahui A-nya 1, 2, 3, 4, 6, 12, B-nya 2, 4, 6, 8. Yang ditanyakan B minus A. B minus A itu berarti himpunan B saja. Kayak diagram Venn tadi, B doang, nggak ada A-nya. Di sini 2, 4, 6, 8. 2 itu himpunan A juga. 4 itu juga anggota himpunan A. 6 itu juga anggota himpunan A. Berarti yang himpunannya anggota himpunan punya B doang, B saja, itu cuma 8. B minus A. Kan ada himpunan yang sama ya ini. Dihilangkan. Ini 2, 4, 6. Ini juga ada 2, 4, 6. Berarti A minus B-nya berapa? A minus B-nya itu 1, 3, 12. 2, 4, 6-nya nggak masuk. Karena 2, 4, 6 itu himpunan B. Himpunan B juga. Jadi himpunan A minus B itu 1, 3, 12. Ya. Terus contoh lainnya yaitu komplement. Komplement itu yang bukan. Kecuali jika S adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20 dan A adalah himpunan faktor dari bilangan 10. Ini ya, cara mendefinisikan himpunan. Himpunan prima kurang dari 20. Himpunan prima tuh dimulai dari angka 2. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang dapat membagi dirinya sendiri dan 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Itu S-nya, semestanya. Biasanya S itu untuk lambang himpunan semesta.
Terus A-nya adalah himpunan faktor dari 8, dari 10. Faktor itu apa? Faktor itu yang ini, 1 dikali 10, 10. Berarti 1 dan 10 itu faktor dari bilangan 10. 2 dikali 5 itu 10. Berarti 2 dan 5 itu faktor dari bilangan 10. Jadi angka-angka yang pasangan bilangan yang kalau dikalikan itu ini. Jadi kamu urutin, kalau 10 bagi 1 berapa, 10 bagi 2 berapa, 10 bagi 3 nggak bisa, 10 bagi 4 nggak bisa, 10 bagi 5, berarti 1, 2, 5, 10 bagi 10, jadi 1, 2, 5, 10, kayak gitu. Nah, komplement dari A. Himpunan A kan 1, 2, 5, 10. Komplement itu maksudnya yang bukan himpunan A. Jadi contohnya ada kelas 7. Himpunan kelas 7E, berarti kalian anggotanya. Kalau himpunan komplement dari himpunan kelas 7E, berarti kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, kelas 7F. Itu apa tadi? Komplement dari himpunan kelas 7E. Jadi A komplement di sini itu kita ambil dari semestanya, 2 tapi himpunan A juga, berarti bukan komplement. 3 bisa, 5 himpunan A juga. Kalau 7 bukan himpunan A, berarti A komplement. Terus ada 11, 13, 17, 19, karena nggak ada di A. Sampai sini bingung nggak ya? Ada yang bingung terkait operasi himpunan? Mumpung pakai Google Meet, kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya ya, karena kemungkinan Google Meet yang akan datang, kita akan masuk ke materi baru. Jadi nggak akan bahas himpunan lagi. Oh ya, terkait tugas-tugas yang ada di Google Classroom, seandainya kalian merasa tugasnya itu kurang puas, kalian ngerjainnya, atau kalian udah dapat penjelasan baru atau belajar lagi lebih paham, boleh mengirimkan ulang hasil tugasnya, semuanya ulangan harian dan remedial juga boleh. Jadi kalian chat komentar pribadi, lalu kirimkan tugas ulang yang udah kalian perbaiki atau yang memuaskan lah kayak gitu. Itu boleh. Jadi ada banyak kesempatan untuk memperbaiki jawaban pada tugas. Oke, di sini masih ada yang mau tanya? Menurut kalian, susah nggak belajar menggunakan video YouTube? Penjelasannya kurang, Mbak. Kurang jelas penjelasannya. Kurang jelas. Kayaknya waktu video itu kecepatan ya. Karena kalau lama-lama tuh ya mungkin video selanjutnya bakalan tak lebih jelas, maksudnya lebih detail. Kalau lama durasinya tuh takutnya tuh filenya tuh kegedean gitu loh, Dek. Jadinya takutnya susah di-upload atau gimana, cuman mungkin tak usahain ke depannya karena tidak memungkinkan untuk Google Meet terus.
mungkin faktor kuota, faktor sinyal, dan Mbak juga selain PPL ada KKN dan kuliah, jadinya kita pakai Google Meet-nya saat materinya udah selesai aja kali ya. Jadi kita review materi dan juga contoh soal. Kalian selama pembelajaran lewat Google Classroom dan YouTube bisa menuliskan pertanyaan yang nanti kalian sampaikan waktu kita Google Meet. Biar enak gitu. Oke, kalau udah nggak ada yang mau tanya, sekian dulu ya pembelajaran pada hari ini. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.